Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello best one, kembali lagi bersama saya dalam channel Cinta Sejarah. Pada kesempatan kali ini, dalam channel Cinta Sejarah akan membahas mengenai materi sejarah yang menarik untuk diulas, yaitu berkenaan dengan materi corak kehidupan masa praaksara. Masa praaksara adalah masa pada saat itu manusia belum mengenal bentuk tulisan. Manusia yang hidup pada masa praaksara di zaman tersebut disebut sebagai manusia praaksara. Berdasarkan perkembangan kehidupannya, masyarakat praaksara terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan bergantung pada alam sekitar. Wilayah-wilayah yang ditempati manusia praaksara adalah wilayah yang banyak menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah untuk diperoleh. Wilayah tersebut juga diperkirakan banyaknya hewan, sehingga memudahkan manusia purba untuk berburu hewan untuk melangsungkan hidupnya. Zaman berburu dan mengumpulkan makanan diperkirakan satu zaman dengan zaman Paleolitikum pada saat itu. Selanjutnya, terdapat masa bercocok tanam, yang dimana diperkirakan pada masa ini satu zaman dengan masa Neolitikum. Secara geografis, pada zaman ini sangat menggantungkan iklim dan cuacanya terhadap alam. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya untuk bercocok tanam. Secara ekonominya, manusia pada zaman ini telah menghasilkan produksinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka membabat hutan untuk ditanami dan produk yang mereka hasilkan antara lain adalah umbi-umbian. Untuk kehidupan sosialnya, dengan hidup bercocok tanam memberikan kesempatan manusia untuk menata hidup lebih teratur. Mereka hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan kecil. Selanjutnya yang terakhir adalah masa perundagian. Pada zaman ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang paling tinggi. Hal tersebut ditandai dengan munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, dan juga pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan yang terbuat dari logam. Dengan munculnya masa perundagian, maka secara umum berakhirlah masa praaksara di Indonesia. Walaupun dalam kenyataannya, ada beberapa daerah di pedalaman Indonesia yang masih berada di zaman batu. Untuk kehidupan ekonominya, masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupan ekonominya dan mampu berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang. Pada masa praaksara, terdapat 3 sistem kepercayaan yang dianut oleh manusia purba. Sistem tersebut yang pertama adalah animisme, yang kedua dinamisme, dan yang ketiga adalah sistem kepercayaan totemisme. Yang pertama adalah sistem kepercayaan animisme. Menurut buku Sejarah Asia Tenggara dari masa prasejarah sampai kontemporer yang ditulis oleh Rickless pada tahun 2013, disebutkan bahwa sistem kepercayaan animisme adalah sebuah sistem kepercayaan yang memuja makhluk halus dan juga roh nenek moyang. Karakteristik manusia purba yang menganut paham ini adalah mereka yang selalu memohon perlindungan dan permintaan sesuatu kepada roh nenek moyang seperti kesehatan, kesuburan, keselamatan, dan hal yang lainnya. Selanjutnya adalah dinamisme. Dinamisme adalah suatu kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural seperti pohon besar dan batu besar. Dalam buku Primitive Culture, Research into Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom yang ditulis oleh Edward B. Taylor pada tahun 1871, dijelaskan bahwa unsur dinamisme manusia purba lahir dari ketergantungan manusia terhadap kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Dan yang terakhir adalah totemisme, yang dimana totemisme adalah sistem kepercayaan yang menganggap bahwa hewan atau tumbuhan tertentu memiliki kekuatan supranatural untuk memberikan keselamatan atau malapetaka kepada penganutnya. Manusia purba yang menganut kepercayaan totemisme cenderung mengeramatkan hewan atau tumbuhan tertentu, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi hewan dan tumbuhan tersebut. Dapat disimpulkan bahwasanya pada masa praaksara terdapat karakteristik atau 3 corak yang berlangsung pada saat kehidupan manusia purba. Yang pertama, ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, ada masa bercocok tanam. Yang ketiga, ada masa perundagian. Selain itu juga, pada saat keberlangsungan hidupnya, manusia purba menganut sebuah sistem kepercayaan yang dimana manusia purba menganut sistem kepercayaan animisme, dinamisme, dan juga totemisme. Cukup sekian pembahasan mengenai materi sejarah
corak kehidupan masa praaksara. Semoga materi yang telah dipaparkan dan dijelaskan dalam video ini dapat memberikan suatu pengetahuan yang luas berkenaan masa praaksara yang ada di Indonesia. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dalam channel Cinta Sejarah.